Halo Sobat Arka, kembali lagi bersama saya Gavin di podcastnya Bimbel Arka. Nah, kesempatan ini kita akan berbincang dengan salah satu pengajar kantor pusatnya Bimbel Arka, tepatnya di materi PU ataupun KWN. Nah, untuk Sobat Arka, salah satunya pengajar kita dan baru pertama kali dari lulusan IPB atau di luar kota Padang. Nah, siapa nih menurut Sobat Arka yang Gavin undang pengajar kita? Itu sedikit clue-nya ya, kakak ya? Iya. Nah, kakak ini Gavin panggil. Nah, untuk Sobat Arka tetap stay tune, siapapun itu narasumber yang Gavin undang itu akan Gavin gali informasi-informasi penting dari narasumber kita. Tanpa berlama-lama, Sobat Arka tetap pantengin terus podcast Gavin bersama narasumber ini karena banyak informasi yang digali dan tetap stay tune. Oke Sobat Arka, tanpa berlama-lama Gavin akan bersay hello dulu sama bintang tamu kita. Halo Tata. Halo Kak Gavin. Nah, gimana kabarnya ini Tata? Hari ini alhamdulillah sehat. Kak Gavin gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah udah sehat juga dan walafiat banget nih Tata. Terima kasih nih telah menghadiri undangan podcast Gavin karena ini Sobat Arka sudah lama ya kita mau jadwalkan untuk podcast. Tapi katanya spill yang kedua nih kenapa Gavin mengundang Tata karena banyak di request sama adik-adik katanya. Untuk jadwal ngajar lumayan full ini Sobat Arka. Ya. Iya bener. Nah, kesempatan kali ini terima kasih telah menghadiri undangannya. Kita bakalan berbincang di podcastnya karena ada beberapa pertanyaan yang telah kita tulis supaya Sobat Arka atau netizen di luar sana bisa menjawab nanti nih gimana pertanyaan mereka. Tata siap untuk menjawab? Oke, siap Kak Gavin. Nah, untuk Sobat Arka tetap stay tune. Jawaban dari Sobat Arka yang telah kita tulis bakalan kita tanyakan satu persatu nantinya. Nah, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu nih Tata. Oke. Halo Sobat Arka semuanya. Sebelumnya perkenalkan namanya Taskia Aulia Mahdi, tapi biasa dipanggil kalau adik-adik Arka biasanya manggilnya Kak Tata. Itu kenapa bisa dipanggil Tata ini? Kenapa dengan Tazkiyahnya? Dulu sih katanya filosofinya karena itu istri anaknya Soeharto itu kan namanya Tata, cantik. Jadi kayak filosofinya itulah. Nah, luar biasa. Gimana nih sekarang nih Sobat Arka lagi nonton, apakah cantik Kak Tatanya? Pasti jawabannya semua di komentar, cantik Kak Gavin. Nah, seperti itu. Alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah ya. Nah, Tata di daerah mana ini kalau boleh tahu? Aslinya daerahnya kalau sekolah sih dari TK sampai SMA itu di Kota Padang, tapi orang tua asli Bukit Tinggi. Nah, saya hello dulu ke orang Bukit Tinggi yang lagi nonton sekarang ini nih Tata. Halo semuanya Sobat Bukit Tinggi. Nah, kita doakan adik-adik yang di Bukit Tinggi semoga bisa gabung ke Bimbel Arka dan bisa diajar langsung sama pengajar kita nantinya nih. Nah, katanya dari beberapa pengajar baru satu ini tamatan IPB ya? Iya. IPB itu daerah mana nih Tata? Oke, IPB itu biasanya orang kenalnya adalah Institut Pertanian Bogor, tapi kalau IPB sekarang itu namanya udah IPB University. Nah, kalau biasa orang bilang tuh IPB tuh lulusnya pertanian ya Kak? Benar sekali, iya benar itu. Iya. Nah, di IPB itu nggak hanya pertanian, tapi semua mata kuliahnya pasti ada mata kuliah pertanian. Nah, pertanyaan lanjutan nih dari Tata sendiri, jurusan apa ini nih Tata? Oke. Tadi kan udah Tata bilang kalau misalnya di IPB itu tidak hanya mengenai pertanian, tapi Tata itu dari sekolah vokasi dan jurusannya itu komunikasi. Nah, komunikasi katanya kalau dari mahasiswi komunikasi lancar ya cara ngomongnya. Alhamdulillah ya. Dan katanya TOEFL-nya juga tinggi nilainya, karena kan itu basicnya ke bahasa Inggris ya. Iya. Apakah benar ini? Kalau untuk TOEFL sih standar saja sih, tapi kayak untuk memenuhi untuk studi abroad nantinya oke. Oke, berarti udah selesai ya kuliahnya ya? Kalau di IPB udah. Jadi di mana yang belum lagi? Lagi lanjut nih di salah satu universitas di Jakarta itu namanya LSPR, London School Public Relations. Lanjut lagi untuk PR-nya? Iya, kita konsen ke PR. Kenapa nih mau lanjut ini Tata? Alasannya kenapa ini? Oke, karena emang mau konsen ke PR sih, jadinya ngambil jurusan yang emang kayaknya oke nih PR-nya, makanya ngambil di sekolah PR. Untuk prospek kedepannya itu ada apa dengan PR? Mau ngapain nih si Tata ini nih? Aduh, kalau mengenai PR tuh banyak banget ya. Nah, salah satunya tuh yang kayak Kak Gavin, gini kan, digital marketing dan lain-lainnya tuh kayak kreatif industri gitu.
Nah, jadi pengajar yang Gavin undang sekarang memiliki ada beberapa keinginan untuk tahun depan ya, Tata ya. Nah, pertanyaan lanjutan ini, kenapa nih Tata dari Bandung? Bandung Dari ya? Bogor. Nah, Bogor lagi nih dari Bogor mau bekerja dan berpartisipasi serta kontribusi di Bimbel Arka. Itu alasannya kenapa nih Bogor nih? Kenapa dengan Bogor dengan Padang ini? Kayak tadinya maunya di Bogor, tadi kan udah karena kuliah selama 3 tahun di Bogor, kayaknya pulanglah ke Padang terus apply di Bimbel Arka dan keterima di Bimbel Arka. Dan kayaknya nggak apa-apa nih untuk awal kita berkarir di kampung halaman dulu, karena nggak ada yang salah walaupun kita kuliah di luar jadi anak rantau, untuk berkarir di kampung halaman tuh nggak ada yang salah. Jadi kita mulailah karir itu di kampung halaman. Berarti baru kerja pertama di sini atau udah pernah kerja di tempat lain ini? Kalau untuk full time ini pertama kali. Full time berarti ada freelance ya? Kalau kemarin sempat jadi freelance. Di mana ini nih Tata kerjanya? Oke, itu di salah satu radio, jadi content writer. Content writer itu bisa ya? Bisa. Nah, boleh dicobain sedikit ini gimana nih cara ngomongnya ini Tata? Kalau untuk content writer itu kita hanya menulis di blog, jadi kita nulis aja Kak. Jadi kita nggak on depan kamera, tapi kita nulis aja berita apa aja nih yang hari ini. Biasanya itu udah berapa berita yang dari Tata pengajar Bimbel Arka terbitkan ini tepatnya? Berita itu minimal itu 3 sehari. 3 sehari. 3 sehari. Biasa itu konteks berita yang ditulis itu di bagian pendidikan kah, komedi atau hiburan ini? Oke. Nah, kalau Tata biasanya itu bagian ke dalam hiburan Kak. Hiburan itu dalam kayak entertain seperti lagu-lagu top chart gitu-gitu biasanya ngebahas lagu, terus artis-artis yang pendatang baru, terus kayak artis baru ngeluarin single. Nah, biasanya itu tuh yang ditulis. Terus kadang itu yang kayak activities juga. Nah, misalnya kayak tips and trick, waktu itu kan lagi bulan puasa ya nulisnya. Nah, tips and trick misalnya puasanya tuh tidak membosankan. Nah, kayak gitu. Nah, aktif juga nih Sobat Arka pengajar kita. Kirain hanya untuk freelance ya, walaupun freelance tapi aktif ya Tata ya? Ya, alhamdulillah ya. Nah, sekarang masih berlanjut? Untuk sekarang kita fokus di Arka saja. Fokus di Arka nih. Alasannya untuk fokus di Arka itu apa ini? Oke, kalau di Arka, karena tadi Jangan bilang Kak Gavin, jadwalnya terlalu padat di Arka, jadinya belum bisa bagi waktu, terus sama yang di kuliah juga, jadi kayaknya kita fokus di Arka dan kuliah saja. Nah, mengenai kuliahnya pertanyaan menarik ini Tata. Selama kuliah itu ada problem nggak sih yang Tata rasain? Problem awal-awal sih Kak. Jadi dulu kan Tata tuh backgroundnya anak IPA. Anak IPA itu yang mana kalau 1 tambah 1 itu udah pasti 2. Benar sekali. Nah, sedangkan kuliahnya itu sosial, ilmu komunikasi yang mana 1 tambah 1 bisa aja 3, bisa aja 4. Jadi kayak waktu semester 1 itu awalnya kayak bingung gitu loh Kak. Misalnya dosen bertanya, apa itu komunikasi? Semua orang menjawab dan jawabannya benar. Benar. Terus kayak bingung kan, jadi kayak kok semuanya jawabannya benar? Ternyata untuk sosial itu semua argumentasi itu jika dilandasi oleh sebuah teori itu benar. Nah, itu makanya sedikit culture shocknya gitu sih waktu di sosial, waktu terjun ke dunia sosial gitu. Karena untuk basic IPA hitung-hitungan dengan IPS itu memang beda ya Tata ya? Benar sekali. Nah, kenapa ini mau lanjut ke jurusan IPS nih? Kenapa nggak lanjutkan untuk pendidikan di IPA-nya kalau jurusan kuliahnya? Ini sedikit cerita ya. Boleh kita cerita di sini. Oke, singkat cerita tuh dulu waktu sekolah pengen itu jadi dokter. Jadi kayak dari SM, SBM, semua seleksi untuk masuk sekolah itu milihnya adalah kedokteran. Alasannya kenapa ini dulu nih? Kenapa mau kedokteran? Karena menurut Tata sendiri itu dokter itu adalah orang yang paling berharga lah, intinya jasanya paling berharga gitu. Karena standarisasi sukses dulu menurut Tata adalah jadi dokter. Benar-benar. Tapi karena apapun itu alasan jalur masuk kuliah, Tata milihnya dokter. Nah, adalah satu sisi di IPB ini dulu namanya USMI, ujian seleksi masuk IPB. Dan itu juga undangan, Kak. Nah, jadi undangan, jadi kita yang dari sekolah itu yang eligible lah namanya. Eligible itu bisa masuk ke USMI ini pakai jalur rapor. Nah, dipilihlah
pilihlah pilihan satunya itu komunikasi. Pilihan 2 itu manajemen informatika, yang ketiga itu akuntansi. Nah, kenapa milih komunikasi? Karena di sekeliling Tata itu orang-orangnya bilang public speaking kamu oke kok, bisa kok lanjut ke komunikasi gitu. Dan juga Tata tuh juga itu Kak, obses dengan Najwa Shihab. Oh, sama nih, sama menyukai Najwa Shihab. Debat ya? Debat dia bagian pro atau kontra maunya nih? Kalau Najwa Shihab kan sebagai itu ya Kak, sebagai moderator. Jadi dia oke gitu loh, dia punya ngeskak narasumbernya tuh dia oke banget gitu menurut Tata. Mau jadi kayak Najwa Shihab nih ya? Amin ya Allah, doain ya sahabat Arka. Nah lanjut nih, menarik nih ceritanya tadi. Akhirnya pilihlah yang di IPB itu, selain kita juga belajar nih untuk UTBK kedokteran. Nah, kalau di zaman Tata dulu UTBK itu Kak, keluar dulu nilainya baru bisa masuk daftar kuliah. Nah, keluar nilainya waktu itu tuh udah dibilang sama bimbel Tata, bimbel sekolah, bimbel waktu mau masuk UTBK kan, kalau nilai Tata ini nggak cukup untuk kedokteran. Kayak ini terlalu riskan untuk masuk kedokteran. Nah, tapi disarankanlah untuk ngambil matematika murni waktu itu, matematika murni di UPI Bandung. Karena latar belakangnya ibu Tata juga matematika Kak. Oh gitu, benar-benar. Nah, tapi Tata juga nggak mau karena Tata tuh kekehnya pengen jadi dokter. Karena standarisasinya dokter. Akhirnya milih kedokteran. Dan jawabannya, mohon maaf Anda gagal. Gitu jawaban akhir dari keterangan webnya. Mohon maaf Anda gagal, benar. Semangat berjuang, dan pokoknya gitu lah. Ada kata motivasi ya dari si Google-nya, Mbak Google-nya, benar-benar. Dari Altempete itu namanya websitenya. Terus akhirnya keterima di IPB, kuliah di IPB, ya gitulah. Akhirnya karena udah keterima di IPB, udah lanjut di IPB aja. Nah, kenapa nih nggak cari kerja dulu di Bogor? Oke, itu waktu itu kan tamatnya itu Oktober 2022 ya Kak. Ya, tamat Oktober 2022. Itu sempat orang tua tuh nyuruhnya nggak usah balik ke Padang gitu. Stay di Bogor aja atau stay di Jakarta, cari kerja di Jakarta atau di Bogor aja, sekitar situ. Nah, tapi karena kayak ngerasa kayaknya aku perlu balik deh ke Padang gitu. Perlu recharge energi dulu, ketemu orang tua gitu kan. Nah, baliklah ke Padang di Desember 2022. Desember 2022 itu balik ke Padang, ada sedikit sedih Kak ceritanya. Soalnya kenapa dia sedih nih seorang Tata? Kenapa sedih? Itu baliknya itu karena harus balik. Ketika kan nggak boleh ya semua orang tua balik. Nah, tapi karena Tata ada kemalangan, kakek Tata meninggal di November. Nah, jadi kayaknya harus balik nih, harus ngeliat kuburan kakek dulu gitu kan. Baru kita balik ke Jakarta. Tahu-taunya udah nyaman ya di Padang ya? Nyaman di Padang. Terus di Padang. Ketemu Arka deh. Nah, itu ketemu Arka di bulan berapa nih Tata? Ketemu Arka itu di awal 2022, tapi pokoknya awal aja deh pokoknya. Soalnya ketemu Kak Gavin juga dulu. Iya, kita satu rekrutmennya waktu itu. Nah, kebetulan nih sahabat Arka nih, rekan Gavin waktu itu kita sama-sama tes psikologi ya. Iya, benar. Tes psikologi. Nah, kebetulan Gavin sama Tata memang satu angkatan. Nah, kita berjuang untuk mendapatkan bergabung sama Arka ya Tata. Itu kan di luar konteks nih. Nanti untuk sobat Arka yang penasaran boleh japri Gavin atau Tata, gimana nih perjalanan, kenapa bisa ketemu ya Tata ya. Nah, lanjutan ini setelah tamat, ini kan langsung kerja di Arka nih. Nah, hal yang menarik buat Tata apply diri di Arka itu apa ini? Karena fasilitasnya kah? Atau orang-orang sekitar? Atau memang dari pamflet untuk promosi dari lokernya? Nah, ini dari Arka itu awalnya waktu itu apply aja kan. Nah, pokoknya tuh namanya kita fresh graduate ya udah apply dimanapun ada, kalau ada lowongan kita apply aja. Benar. Tanpa melihat tetek bengek dari perusahaan itu. Nah, nanti kalau udah dapat wawancara baru tuh kita baca tuh latar belakang dari job desk kita. Terus perusahaannya apa gitu kan. Nah, karena tertarik sama Arka ya Kak. Karena pas udah cek kan langsung di Arka, pas baru datang di Arka yang lama, belum yang Arka yang udah semegah ini nih. Iya, benar. Oke nih kayaknya dari staffnya, terus kayak ketemu orang-orang baru, itu adalah
kesukaan aku, karena aku suka banget ketemu orang-orang baru. Benar sekali ini. Nah, mengenai ketemu orang baru, kita ketemu orang baru dari pengajar atau dari admin serta dari stafnya kita ketemu. Nah, katanya juga Tata sempat jadi admin kita ya. Itu kenapa itu posisi sebenarnya Tata ngeplaynya admin kah atau pengajar kah? Boleh diceritain dan diluruskan netizen ini Tata. Kayaknya selain Sobat Arka, terus adik-adik Arka bertanya, kakak bukannya di bawah ya? Iya gitu. benar, karena kan ada beberapa netizen memang pantau kegiatannya Tata ini, dan sempat itu di-spill, Kak bantu tanyain ke Kak Tata sebenarnya jadi admin kah atau jadi pengajar ini? Boleh diluruskan ini Tata? Oke, dia dulu apply-nya itu sama nih sama Kak Gavin, staff IT dan marketing. Iya benar sekali, benar. Terus tapi ditetapkan dipanggilnya itu sebagai admin, karena admin waktu itu Arka lagi sibuk-sibuknya ya, Benar, Kak. benar, lagi padatnya. Lagi genting banget nih, akhirnya dipanggil lah sama pihak Arka, manajemen Arka. Oke, terus diterima nih. Nah, setelah beberapa sebulan, itu kalau nggak lebih kurang lebih sebulan jadi admin di Arka. Terus akhirnya kata manajemen, kayaknya Tata punya potensi buat mengajar. Ya, akhirnya micro teaching juga kok bareng Dari lain. ilmu komunikasi bisa jadi ngajar ya Tata ya. Itu kenapa? Hal apa nih yang dilihat dari manajemen, dari sudut pandang apakah Tata sempat ngeplay diri atau lihatkan CV atau pernah sharing ini ke manajemen kita? Kayaknya karena itu deh, karena oke nih public speakingnya Tata juga pernah ditawari, Tata bisa mengajar nggak? Ditawari dulu Kak. Nah bisa, karena aku itu tipikal anak yang kalau belajar itu adalah tipikal yang harus mengajari orang lain. Oh gitu, Nah, benar-benar. nggak bisa tuh misalnya habis belajar gitu kan, habis belajar terus misalnya kayak matematika aja nih contohnya. Habis belajar terus ngerjain soal, oke bisa nih. Nah nanti 2 hari setelah itu aku bisa lupa. Tapi kecuali kalau misalnya, "Ta, ajarin dong," kata Kak Gavin kan. Nah pasti Tata ingat jadinya. Gitu. Berarti ilmu yang didapatkan harus diajarkan kembali. Iya. Nih, selama di admin, kita kembali ke admin lagi nih. Apa nih suka duka selama bekerja kurang lebih 1 bulan ya Taya jadi admin? Apa nih suka dukanya? Sukanya banyak ketemu berbagai jenis customer. Iya benar sekali, benar-benar. Siapa saja nih yang pernah Tata hadapi untuk bagian pelayanan ini? Aduh, banyak Kak, banyak banget. Nggak bisa disebut ya. Disebutkan, Kadang nggak bisa. sehari ada lebih 30 customer yang daftar. Itu pun beda-beda dari lingkungan Polri, ada yang TNI, IPDN, dan adik-adik yang dari tamatan SMA Tanus, dari SMA yang biasa, yang Islami juga ada. Benar sekali. Berarti sukanya ketemu sama orang baru. Dukanya nih apa nih Tata? Kita sedikit ceritain. Aduh, kalau dukanya itu lebih ke itu sih, karena Tata lebih suka bertemu orang baru di kayak ini ketemu Kak Gavin face to face dibanding harus ngobrol sama komputer. Jadi aku tuh tipikal anak yang sedikit tidak fast respon. Jadi kalau misalnya megang komputer, admin suka tidak fast respon gitu sih. Benar-benar, berarti Karena harus fast respon ya kita lebih diadmin. suka ketemu sama manusia yang hidup. Benar ya Tata ya. Benar. Seperti itu nih Sobat Arka pengajar, kita pengen lebih aktif kembali ngomong sama pesertanya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan lanjutan ini Tata. Kenapa nih alasannya bisa pindah ke bagian pengajar ini, lingkungan pengajar? Apa ini alasannya sebenarnya? Ya, tadi yang dibilang di kata manajemen, kayaknya Tata bisa deh ngajar. Akhirnya boleh Kak, boleh kalau dicoba dulu. Nah, tadinya itu aku tuh hanya khusus untuk di Dikbang. Dikbang ini apa nih Tata? Untuk yang bapak-bapak menaik pangkat Kak. Pendidikan. Berarti di Arka juga ada ya Dikbang. Benar-benar. Nah, tadinya aku tuh disuruh konsentrasinya itu TPM, potensi manajerial, sama pihak manajemen. Nah, aku lagi, karena TPM ini lumayan membutuhkan waktu ya aku untuk memahaminya. Jadi kayak butuh waktu 2 minggu atau 3 minggu. Setelah itu aku bilang aku butuh waktu dulu Kak, gitu kan, kayak sebulan atau 2 minggu atau 3 minggu. Nah, itu pas lagi memahami TPM itu tiba-tiba ada Kak Tia bilang, Tata bisa ngajar Diktuk gak PU dan KWN? Diktuk ini apa nih Tata? Oke, kalau Diktuk itu buat adik-adik yang mau masuk Polri atau sekolah kedinasan. Nah, itu dia. Nah, sedikit informasi nih Sobat Arka, di Bimbel Arka ada 2 programnya, Dikbang sama Diktuk. Jadi untuk bapak-bapak yang mau
mempersiapkan diri menggapai cita-cita atau harapan di tahun depan seperti apa saja nih yang ada program Dikbang kita? Kalau Dikbang itu ada SIP ya, Kak? SIP, PTIK, terus ada Sespiman, Sespima, sama Sespimti. Nah, berarti kalau untuk Diktuk itu apa aja nih kakak pengajar? Kalau Diktuk itu ada yang mau masuk TNI atau Polri, ada yang mau masuk Akpol, Akmil, terus ada atau mau masuk apa lagi nih Kak? IPDN ya? Iya, benar-benar. Nah, atau sekolah kedinasan yang lainnya. Nah, untuk Sobat Arka sedikit informasi dari kakak pengajar kita. Kalau misalnya mau bergabung ke Bimbel Arka itu bisa langsung diajar sama Tata nantinya. Sampai ketemu. Sampai ketemu, kita tunggu ya Taya. Ini jarang nih dan belum pernah terjadi pengajar kita itu dari IPB tepatnya. Luar biasa ini. Lanjutan ini Tata? Ya, boleh. Nah, kita ada sedikit rancu ini dengan pernyataan dari Tata. Ilmu komunikasi dan diarahkan untuk ngajar PU dan KWN. Itu gimana ini? Apakah Tata menguasai sebelumnya atau memang dapat arahan dari kitanya, Tata? Oke. Nah, sebelumnya aku waktu SMA itu punya basic mengenai pernah sering mengikuti lomba cerdas cermat. Yang mana lomba cerdas cermat itu mengenai PU, Kak. PU ini apa nih, Tata? Pengetahuan umum, jadi semuanya basic-basic, semua pelajaran kita pelajari. Itu gimana kapasitas kepalanya sekarang itu berapa itu megabyte-nya? Aku suka banget itu, PU itu adalah pelajaran yang paling aku suka. Karena dulu waktu kecil, aku itu setiap waktu masih SD tuh, setiap pergantian presiden itu atau pergantian menteri, ayah aku tuh sering beliin itu Kak, buku pintar. Buku pintar isinya apa nih tuh? Buku pintar itu tentang kabinet, tentang negara-negara, terus kayak tentang presiden-presiden dunia. Nah, itu dia. Terus kayak ilmuwan-ilmuwan. Nah, itu. Berarti tipenya yang hobi membaca sepertinya ya? Tidak hobi sih, tapi kayak meluangkan waktu untuk membaca aja. Waktunya katanya kalau pengajar kita PU bahwasannya itu lebih luas ya. Sampai kita dengar Tata ini menguasai pembelajaran internasional ya. Itu gimana ini internasional? Apanya yang internasional nih Tata? Kalau internasional sih karena mungkin itu ya kalau dibilang internasional hanya menguasai bahasa Inggris ya kan? Bahasa Inggris saja. Iya, tidak menguasai bahasa yang lain ya. Dan bahasa Inggrisnya pun yang bukan yang sejago kakak mentor bahasa Inggris, cuman kayak untuk conversation kayaknya oke nih bahasa Inggrisnya gitu. Nah, cobain dulu nih buat say hello Sobat Arka kita yang lagi nonton podcast sekarang. Coba nih say hello dulu, kita bakalan dengar bagaimana public speaking dari Tata ya. Oke. Hi besties. Oke, my name is Taskia Aulia Mahdi and I was born on Bogor, October 3rd, 2001. Apa ini artinya nih Tata? Boleh dijabarkan ini? Oke. Halo semuanya, nama aku Taskia Aulia Mahdi. Aku lahir di Bogor 3 Oktober 2001. Singkat saja ya. Singkat saja. Gimana nih public speakingnya menurut Sobat Arka ini? Bagus bukan? Karena pengajar kita di sini itu memang kita filter ini Tata, siapa saja yang bisa mengajar karena kan untuk di sini ada basicnya bapak-bapak yang sudah jadi Polri, adik-adik yang akan meraih cita-citanya. Untuk public speakingnya gimana nih Sobat Arka? Kalau misalnya baik atau bagus, bisa nanti gabung langsung ke Bimbel Arka dan diajarkan sama Kak Tatanya. Oke, kita tunggu ya. Kita tunggu ya Tata ya. Ya. Nah, ada lanjutan pertanyaan lagi nih. Gimana cara menjawab soal PU dan KWN yang kita tahu nih sebelumnya soalnya kan rame ya untuk opening apa sih bahasanya tuh Jabar. Narasinya. Nah, benar narasinya. Gimana tuh cara memahami supaya cepat dan tepat menjawab soalnya nih Tata? Kalau PU sih kayaknya nggak terlalu panjang ya Kak, karena PU itu emang udah singkat padat dan jelas. Nah, kalau KWN nih, karena banyakkan narasinya kan. Nah, narasinya itu kadang yang pertama kali yang harus kita lihat ialah pertanyaannya dulu. Jangan kita kayak pas lihat soal, wih panjang gitu kan. Gimana nih, panjang banget, bosan, ngantuk gitu. Kita baca dulu nih, apa yang dimau soal. Setelah kita mau soalnya apa, kita tahu, kita baca nih optionnya A, B, C, D, E-nya. Ternyata kita nggak nemuin, baru tuh kita baca narasinya. Dan hati-hati kalau soal KWN itu, pasti A, B, C, D, E-nya itu sama dan benar semua. Nah, iya itu gimana ini cara supaya jawaban itu tepat dan cepat ini Tata? Dan harus kita lihat, kita highlight itu apa yang ditanya. Apa yang ditanya, maknakah, manfaatkah, tujuankah? Nah, karena makna, tujuan, fungsi itu berbeda. Nah,
gitu. Dari beberapa soal PU dan KWN itu bisa Tata ambil satu soal dan beri pemahaman kepada Sobat Arka. Pembedanya antara option A, B, C, dan D itu persis samanya di bagian apanya nih Tata? Oke, contohnya itu misalnya soal nasionalisme. Nah, soal nasionalisme pilihan jawabannya adalah A berkata jujur, yang B sikap disiplin, yang C itu menggunakan batik, yang D itu saling tolong menolong, yang E itu misalnya upacara bendera. Contoh sikap nasionalisme itu yang mana? Yang benar itu adalah menggunakan batik. Karena menggunakan batik itu adalah bentuk cinta tanah air. Jadi nasionalisme adalah bentuk cinta tanah air. Iya. Kenapa nggak A ini Tata? Yang A tadi apakah lupa nih? Jujur ya. Iya. Kalau jujur apakah sikap cinta tanah air? Oh, seperti itu. Nah, menggunakan batik dan nih upacara bendera semua daerah tuh upacara bendera. Kenapa tidak yang Oke, kalau upacara bendera itu adalah implementasi dari bela negara. Beda lagi. Gitu. Berarti sedikit pertanyaan atau jawaban itu ada maknanya ya. Iya. Berarti kita harus lihat untuk jawaban jawaban dari pertanyaannya. Iya, benar. Gitu ya. Nah, sepengetahuan kita ini karena melihat soal yang banyak, kita udah mumet. Wah, panjang banget ini. Iya. Nah, gimana nih cara mengatasi kalau kita lagi mumet membaca soal yang banyak nih, Tah? Sebenarnya kalau mumet lagi baca soal tuh salah satu cara agar kita benar menjawab soal itu adalah konsentrasi. Kalau kita mumet itu biasakan untuk menjawab sebelum menjawab soal itu kita siapkan diri mental dulu, ready nggak nih kita belajar, ready nggak nih kita jawab soal gitu sih Kak. Kalau dari Tatanya, Benar-benar. Berarti kalau sebelum belajar harus prepare dulu ya dengan. prepare yourself first. Nah, selama mengajar ini ada adik-adik kita tuh yang bad mood Nita? Aduh, Ada kalau ya? bad mood itu yang bikin Tata bad mood juga ada. Apa itu? Yang bikin Tata pengajar bad mood tuh ada. Contohnya apa Kak? Kita udah nulis panjang-panjang di papan tulis, foto aja Kak. Oh gitu. Foto aja Kak. Kenapa itu mereka minta foto? Malas ya nulisnya? Iya. Itu gimana tuh Tata? Padahal kan kita udah ngebagi waktu kan Kak, 2 jam itu untuk kita menjelaskan, untuk adeknya mencatat, untuk menjawab soal. Kita jadi udah bagi spare waktu nih. Nah kalau misalnya kayak gitu jadinya kayak kadang mereka tuh nggak mencatat ulang Kak, jadinya cuman disimpan di galeri saja. Dan nanti kalau seketika tuh hapus handphone atau galeri nanti kehapus dan minta lagi, Bu Tata kirimin lagi dong gitu. Nah itu itu bagian bad mood ya Tata ya. Bikin pengajarnya jadinya nggak bersemangat. Benar sekali, benar-benar. Nah kalau adik-adiknya bad mood tuh gimana tuh cara Tata mengembalikan moodnya? Kalau bad mood, kalau misalnya adik, kadang kan Kak PU dan KWN ini bikin ngebosanin. Benar banget nih, karena semuanya pasti ngebosanin. Nah, kadang itu Tata ngasih kuis dulu tuh. Kuis? Sebelum, ya. Apa aja nih kuisnya nih? Kuisnya tuh kadang misalnya tentang lagu daerah. Lagu daerah tuh salah dengerin lagu pakai YouTube. Terus adanya nebak, ini asalnya dari mana gitu kan. Nah, nanti kita rewardnya kasih kecil-kecilan aja, kayak permen, atau beng-beng, atau apa gitu. Tapi mereka nggak bad mood lagi ya Tah, dengan iya, adanya kita bangun reward. moodnya dulu, kita bangun moodnya dulu. Kalau adanya bad mood, nanti suasana mengajarnya jadinya nggak bagus Kak. Nah katanya juga sempat disorot sama tim IT kita waktu ngajar Tata adain kuis untuk kasih GoFood. GoPay. Iya, tapi belum ada sih Kak yang dapat Itu adik-adiknya. apa nih pertanyaan? Kenapa nih Sobat Arka nggak bisa jawab nih Tah? Iya, karena waktu itu disuruh ngafal undang-undang kepolisian. Wah, undang-undang tuh tentu memang iya Sobat Arka. Katanya Tata hafal undang-undang benar. Belum sih Kak. Belum ya? Tapi kalau untuk menjawab soal undang-undang kepolisian, udah bisa lah. Nah, adik-adiknya kasih berapa lama durasi waktu untuk menjawab nih? Oke, nah jadi waktu itu tuh ngasihnya tuh minggu kemarin. Nah, janjiannya gini, kalau misalnya minggu depan ketemu kakak lagi, kakak tanya mengenai undang-undang kepolisian, ada yang bisa menjawab pertanyaan kakak, boleh kakak GoFood kan siang ini makan siangnya. Tapi nggak ada yang Belum bisa. ada. Belum ada. Ini PR nih Sobat Arka. Karena kan setiap pengajar memiliki cara masing-masing Iya. untuk mengembalikan moodnya. Nah kebetulan Tata itu kasihnya
GoPay ya? GoFood atau GoPay sih Kak. Oh gitu, berarti belum bisa nih adik-adik Belum kita. ada Nah, sih. untuk Sobat Arka yang bisa nantinya menjawab pertanyaan Tata itu bakal ada reward yang lebih nantinya. Iya. Kemarin itu sempat kembali ya mood mereka? Oh, sempat. Nah, kadang ngasih permen sedikit aja tuh udah kembali moodnya Kak. Kak boleh makan permen nggak? Kan dikasih nih. Nah, bolehin makan permen sebentar, 5 menit misalnya. Sambil mencatat gitu. Luar biasa nih kreativitas dari Tatanya. Untuk pengajaran lain kan itu beda lagi tuh Beda, cara mengembalikan. iya. Apakah dia sudah berdiri dulu, peregangan, atau gimana dengan games-games kecil. Nah, dari pernyataan Tata tadi, Gavin udah menangkap ada 40% ini dari tadi Tata ngomong pakai bahasa Inggris. Katanya memang lancar bahasa Inggrisnya. Oke, Kak, bukan lancar sih Kak. Kalau dibilang untuk conversation boleh lah. Kalau misalnya ngomong sehari-hari bisa. Tapi kalau untuk menulis Tata kayaknya masih kurang, masih banyak belajarnya. Nah itu gimana tuh cara yang Tata aplikasikan ke adik-adik untuk belajar ngomong bahasa Inggris untuk pembelajaran? Seperti kan itu ada materi internasional nih, mana tahu mengenai mata uangnya atau apa itu tuh gimana tuh cara Tata? Nah, selain itu di PU Internasional ini kadang kita bahas mengenai itu Kak, buku-buku. Benar-benar. Buku penulis kayak contohnya adalah buku Harry Potter. Nah, siapa penulis buku Harry Potter? J.K. Rowling misalnya. Terus siapa yang penulis lagu ini? Terus kayak Michael Jackson tuh siapa? Benar. Donald Trump itu siapa? Terus kayak Ratu Elizabeth tuh siapa? Dan yang paling sekarang kan lagi hitsnya itu adalah Prince Martin kan ya. Iya. Lagi FYP nih semua orang nih, Prince Martin adalah Pangeran Brunei. Nah kayak kita harus ngikutin tren Kak kalau PU. Dia harus memang update ya Ta ya. Ini biasanya Tata ikuti trennya di website apa ini Ta? Kalau tren sendiri sih kita ngeliat dari TikTok dan Twitter saja ya. Iya. Untuk mencari informasi ya Ta ya. Nah, tapi kalau untuk PU itu bisa nih, aku tuh Tata suka itu loh Kak, suka nonton salah satu channel YouTube Menanya juga, itu ada namanya TWK, Tes Wawasan Kebangsaan. Nah, di situ banyak banget ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan. Apa saja nih yang sudah Tata dapatkan dari channel itu? Channel itu, ini bukan promosi ya. Iya, benar. Tapi ini kayak, selain sebenarnya kita nonton YouTube tuh ada manfaatnya, nggak nonton yang membuang-buang waktu aja gitu. Nah, di TWK itu bahasa mengenai Indonesia. Jadi kita mengenal Indonesia lebih jauh gitu. Kayak contohnya adalah sungai yang adanya itu ombak. Sungai apa yang ada ombaknya? Itu adalah Sungai Kampar di Riau. Salah satu materi yang Tata tangkap ya dari channel itu. Terus kayak kita tahu peta Indonesia, kayak sekarang di Indonesia itu ada berapa provinsi? Ada 38 provinsi. 4 provinsi baru itu ada di mana? Ada di Pulau Papua. Apa saja itu? Kayak Pulau Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya. Nah, informasi langsung dari pengajarnya PU dan KWN kita. Yang mau tanya langsung materinya silakan gabung dulu ke Bimbel Arka. Nanti itu bisa diajar langsung sama Kak Tatanya. Dan bisa dapat apalagi nih mau yang Tata kasih lagi. GoPay sama GoFood tuh belum ada. Nih next time apa nih Ta? Oke, kalau hadiah kecil-kecil ada setiap pertemuan Kak. Ada setiap pertemuan. Hadiah kecil-kecil ya. Kayak permen atau apa gitu. Ada, tapi tergantung mood adeknya. Kalau adeknya kayak nggak mau mencatat, nggak jadi kuis gitu. Nah, ada menarik ini Sobat Arka. Tapi nggak setiap pertemuan, tapi pada umumnya setiap umumnya. Kita pantengin terus nih gimana Kak Tata atau pengajar Tatanya mengasih kuis kepada adik-adik supaya moodnya kembali lagi. Boleh komen nih Kak, adik-adik siapa yang udah pernah dapat Iya hadiah? benar nih, dari kelas berapa saja yang sudah pernah dapat ini. Dan untuk yang adik-adik yang pernah diajar Kak Tata, gimana nih cara Kak Tata menyampaikan informasi dalam kelas nantinya. Nah, selama menjadi pengajar ini kita kembali lagi ke bagaimana suka dan dukanya Tata selaku pengajar. Tadi sudah dibahas di bagian adminnya, sekarang di bagian pengajarnya itu apa nih menarik dari pengajar? Jadi pengajar itu lebih banyak sukanya, jujur. Apa saja nih, Tak boleh disebutkan nih? Sukanya itu kita jadi tahu Kak, adik-adik itu kayak ketemu setidaknya. Jadi Tata itu bukanlah sebagai gurunya mereka, tapi sebagai kakak yang adik dan kakak. Karena kalau sebagai guru dan siswa itu ada gap. Nah, kalau sebagai kakak dan adik, Tata rasa itu tidak ada gap karena jarak umur kita yang lumayan dekat.
cuman beda 3 sampai 4 tahun. Terus jadinya kayak mereka pun untuk bertanya, untuk bercerita tentang banyak hal itu jadinya tidak sungkan, tapi tetap masih batas wajar. Sukanya ya? Suka. Nah, dari kelas reguler, intensif sama privat, Tata lebih suka Aduh. mengajar di kelas yang mana aja nih, Tani? Soalnya Sobat Arka lagi nonton ini, siapa nih kelas yang mana nih yang paling tertarik untuk mengajar? Aduh, yang terakhir kali dapat hadiah aja kali ya, Kak? Boleh. Kelas mana nih? Yang baru terakhir dapat hadiah, reguler 3. Kenapa dengan reguler 3 ini, Ta? Ada apa dengan reguler 3? Reguler 3 itu terakhir kali kemarin gak belajar sama Tata, PU terakhir. Apa nih reward yang dikasih nih, Ta? Permen. Permen? Iya. Itu berapa orang yang dapat? Semuanya. Semuanya. Pertanyaannya apa aja nih? Oke, kalau kemarin itu karena mereka karena kan namanya reguler ya, Kak. Jadi maksudnya tuh lebih banyak ngobrolnya. Nah, Kak Tata tuh bilang kalau kita selesai soal ini nggak mundur-mundur waktu, Kakak kasih reward. Mereka cepat ngerjainnya, tepat waktu. Berlebih sih waktunya, jadinya nggak apa-apa gitu. Iya, benar, untuk memotivasi adik-adik supaya cepat mencatat ya. Iya. Nah, dari reguler 3 sebutkan 5 peserta yang sering bertanya. Ini siapa ini, Ta? Sebutkan aja adik-adiknya siapa aja. Ini nggak mendiskriminasi yang lain ya. Iya, benar sekali. Kita hanya melihat bagaimana adik-adiknya semangat waktu belajar reguler 3. Siapa aja nih, Ta? Ini yang terlintas di kepala Tata aja ya, Kak? Boleh. Ini bukan yang lain, yang jujur semuanya reguler 3 tuh aktif banget, Kak. Dan kayak belajar sama Kak Tata ya sekarang, langsung masuk kelas tanpa disuruh sama kakak asuhnya ya. Iya. Siapa nih 5 dari yang sering 5. bertanya lah tepatnya? Oke, 5 yang sering bertanya. Siapa sih? Ifdayatul Fauziah ya namanya. Faras ya? Nggak, beda lagi, Kak. Oh, beda lagi. Ifdayatul Fauziah, Ziah pokoknya panggilannya. Sarah. Oh, Sarah. Benar tahu. Cewek itu Sarah. Terus siapa? Kalau yang cowok siapa nih? Siapa? Okci, iya. Alif dan Alifa. Ah, Alif ada, Alifa juga ada. Say hello dulu nih untuk adik-adik 5 orang Tata ini. Halo semuanya. Nah, yang disebutkan Kak Tata itu yang sempat terlintas dalam benak ya Kak Tata ya. Tapi adik-adik yang di Bimbel Arka aktif semuanya. Aktif banget ini, karena pengajar kita itu beneran memiliki kemampuan untuk mengajar, dan untuk fashion itu wah, bilang dari pengajar yang lain ini Tata, karena katanya fashionnya wah ini ya. Enggak juga ya, enggak juga. Nah, untuk kita berpenampilan apa yang benar sekali, biarkan orang menilai kita ya, Ta. Nah, kita kembali ke mengajar ini, Ta. Katanya Tata nggak mau lanjut S2 atau mau lanjut ini, tolong diluruskan ke netizen ini, Tata. Nah, ini kan sekarang lagi kuliah dulu nih, S1-nya. Karena kemarin di vokasi kan, diploma 3. Nah, sekarang lanjut S1 di LSPA. Nah, S2-nya itu nanti kita pikirkan ya, Kak. Pokoknya doain dulu, lulus tahun ini dulu dari LSPR. Nah, harapan untuk tahun sekarang dari kampus yang baru nih apa nih? Oke, tahun ini skripsinya lancar. Lulus terus apa ya, bisa berkarir di bidang PR tapi tidak meninggalkan Arka tentunya. Nah, luar biasa nih, kenapa tidak meninggalkan Arka nih, Tata? Karena menarik banget, iya. menarik. Karena kalau di Arka kan kita bisa ngajar online ya, Kak. Oh, ada juga ngajar online di Arka? Iya. Kita bisa ngajar adik-adik seluruh Indonesia secara online. Iya. Nah, dari seluruh Indonesia, Tata sudah ngajar dari daerah mana nih paling jauh nih, Tata? Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Iya. Nama pesertanya siapa, ingat nggak sih? Kalimantan Timur itu Risti Novia. Oh, Risti Novia. Sampai ke Kalimantan Timur ya jangkauan Bimbel Arka. Iya. Terus kemana lagi nih paling jauh nih, Tata? Terus ada anak SMA Tarnus sih, Kak. Tapi lupa nih namanya siapa. Tapi dia SMA di Tarnus. Nah, kan kalau SMA Tarnus itu kan dia itu ya boarding school ya, iya, asrama. Benar. Nah, jadi mereka malam itu masih pakai baju sekolah. Jadi pas Zoom, ini dari mana ya gitu kan? Dari SMA Tarnus, Kak. Oh, dari Tarnus, jauh juga ya gitu. Kalau SMA Pradikta belum pernah sih, Kak. Belum pernah, tapi ada ya dari sini, dari Bimbel Arka. Ada. Terus yang pernah juga yang boarding school itu SMA Presiden.
ada juga presiden peserta Bimbel Arka kita? Iya, ada. Iya. Iya. Wah, luar biasa nih Sobat Arka. Sedikit informasi kalau peserta kita sudah menyebar se-Indonesia ya, Tak ya. Ada yang dari Aceh sampai Papua tuh sudah kita pantau dan kita bimbing untuk belajarnya. Nah, ternyata di Bimbel Arka ada pengajar online sama offline-nya juga. Iya. Dari online dan offline, Tata lebih suka ngajar yang mana nih, Tah? Karena berhubung sekarang lebih fokus ke offline, jadi kayaknya lebih sering bertemu adik-adik offline ya, prepare pilih ke offline. Tapi kalau misalnya ada jawaban online, tetap diambil? Tetap diambil. Nah, loyalitas pengajar kita itu tanpa batas mungkin bahasanya ya, Tak ya. Nah, selama mengajar atau menjadi admin, kita minta satu jawaban dari Tata, apa hal yang menarik dari Bimbel Arka ini, Tah? Oke, hal menarik dari Bimbel Arka itu adalah friendly. Kenapa friendly? Ya, kenapa ini friendly? Siapa yang friendly ini, Tita? Bantu dijelaskan ke netizen kita. Friendly itu adalah kayak kita nggak kenal nih sama kakak pengajar yang lain, misalnya kayak kata waktu baru-baru, tapi tetap disapa gitu, kak gitu, kak gitu. Jadi kayak wah, ramah-ramah ya orang-orang Arka gitu. Nah, poin yang kedua, ini apa yang bikin Tata tertarik untuk bekerja di sini? Bekerja di sini karena tadi untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu nih udah jauh-jauh ya kita sekolah ke Pulau Jawa, terus kita aplikasikan ilmunya di sini. Nah, kalau misalnya lanjut untuk S2, kan udah jadi dosen ini kebanyakan, Ya. apakah mau meninggalkan Arka atau tidak, Nita? Oke, kalau S2 Insya Allah tidak ya, Insya Allah nih, kita kan nggak tahu ya berpikir untuk kedepannya gimana. Tapi kalau misalnya masih punya waktu minimal sekali seminggu kan nggak apa-apa kan ya mengajar di Arka. Benar sekali. Nah, katanya lagi pengajar kita ada di bagian cabang juga jurusan PU dan KWN. Itu siapa tuh pengajar cabang kita tuh? Oke, nah selain dari IPB nih juga ada nih Kak yang dari Universitas Indonesia. Siapa itu pengajarnya? Namanya Kak Atim, itu dari Lombok, dia lulusan kriminologi Universitas Indonesia. Nah, say hello dulu sama Kak Atimnya, Nita. Halo Kak Atim, kita belum pernah ketemu nih. Kapan ini bisa ketemu langsung sama Iya. Tata dan kita bakalan podcast nantinya Kak Atimnya ya, Tata. Ntar kalau Kak Atimnya ke Padang, kabari Tata atau Gavi nanti kita bakalan berbincang nih. Benar. Kenapa nih dari Lombok bisa ngajar se-Indonesia tepatnya ya? Iya, Kak Atim ini kebetulan dia di Arka Cabang Lombok dan dia kalau konsentrasinya itu adalah untuk pengajar PU dan KWN di online. Jadi kalau misalnya adik-adik Arka online pasti ketemunya sama Kak Atim nih, salah satu pengajarnya. Oke. Setelah kita berjalan cerita mengenai Lombok, Tata udah pernah ke Lombok nggak sih? Belum Kak. Belum ya. Next time Kak Atim bantu bawa Tata untuk putar-putar Lombok nih Kak Atim. Atau dari kitanya nanti kita bakalan pergi nih Tata Siapa ya. tahu visit ke cabang kan Iya, ya. benar sekali. Apakah Tata bersedia nih? Sangat bersedia. Sangat bersedia ternyata. Untuk pengajar kita tuh memang harus sangat-sangat bersedia jika ditempatkan di berbagai daerah ya Tata ya. Nah, sudah dibahas admin sama pengajar. Dua pilihan lagi nih, Tata memilih admin atau tetap jadi pengajar sini. Pertanyaan yang sangat cukup berat, tapi netizen tuh memberikan pertanyaan ini, Tah. Oke. Karena sekarang jadi pengajar, kita tetap memilih jadi pengajar. Kalau misalnya ditarik jadi admin lagi? Tidak ada salahnya, tapi tetap jadi pengajar kan Kak? Luar biasa nih, karena kan basic jadi pengajar tuh sudah nampak ya, Tah ya. Dan untuk bisa disimpulkan nih, ternyata Tata lebih suka ketemu sama adik-adik atau bapak-bapak karena untuk mengembalikan mood ada kuis ternyata ya Taya. Nah, dari pengajar kita ada pertanyaan lagi nih. Kalau ada pengajar pasti ada yang diajarkan ya Taya. Nah, katanya juga sempat banyak di request sama adik-adik untuk belajar sama Kak Tata. Itu apakah benar? Alhamdulillah ya Kak. Siapa saja nih Nita? Dia penasaran soalnya netizen tahu lah ya. Lihatnya dari mana? Dari sudut pandang Tata ngajar kah? Atau dari sosial medianya kita? Katanya banyak request dari adik-adik. Saya mau ngajar atau diajarkan sama Kak Tata aja nih Kak. Bantu diluruskan ini lagi Tah. Alhamdulillah ya ada adik-adik yang suka nih sama cara belajar Tata. Tapi tentunya juga ada nih adik-adik yang kurang suka nih sama trik belajar Tata yang kayak gini kan. Nah, kalau yang ada itu ada beberapa kelas sih Kak yang request sih, tapi gak usah kita spill lah ya. Iya, benar-benar. Gitu. Pokoknya di salah satu siswa di Arka. Yang penting dia siswa di Arka. Nah, menurut Tata pribadi nih, kenapa orang tuh
menjadi tertarik sama Tata? Oh, karena pembawaannya tadi, karena Tata bilang, karena Tata ini adalah basicnya komunikasi, cara berkomunikasi sama adik-adik itu Tata nggak ada bikin gap Kak antara pengajar dan siswa. Jadi kita tuh bukan di sekolah yang mana kita harus atur perilaku mereka, tingkah laku mereka, bukan yang seperti itu. Tapi kita membantu mereka bagaimana dia bisa menghafal dan bisa mengerjakan soal ini. Nah, untuk perilaku dan tingkah laku itu, kalau dia oke-oke saja di kelas, tidak meribut, tidak yang sampai ke tahap yang berlebihan sih nggak apa-apa ya menurut Tata. Mungkin lebih tipenya ke diskusi ya Tata ya, ke diskusi dan menganggap itu adalah teman-teman seperjuangan Tata juga. Berarti nggak ada untuk terlalu formal, tapi itu materinya juga pas nanti ditangkap sama adik-adik. Nah, ini dari pengajar kita kan sudah tahu nih kalau untuk wawasan pengajar itu sudah cukup baik dibanding pesertanya. Kita minta kata motivasi dari pengajar PU kita yang telah lulus dari perguruan tinggi IPB ya Tah ya. Kita langsung minta motivasinya nih untuk Sobat Arka harus dengar sini. Apa nih motivasi dari pengajar kita? Boleh disampaikan Tah? Motivasinya sih gini ya Kak, jangan gampang menyerah aja sih. Kenapa nggak boleh menyerah Tah? Alasannya apa ini? Karena jatah gagal kita masih banyak. Wow, itu gimana? Ini tolong dijabarkan ini Tata. Apalagi ya umurnya masih yang umur 21 ke bawah nih Sobat-Sobat Arka kan Kak? Benar. Yang belum memasuki quarter life crisis nih. Nah, quarter life crisis itu nanti di umur 21 yang kayak tujuan hidup kita apa sih gitu kan. Nah, nanti kalau misalnya di bawah 21 itu kayak kalau masih gagal kita coba lagi. Kita masih gagal kita coba lagi. Jangan pantang menyerah mungkin ya Tata. Untuk Sobat Arka telah disampaikan motivasinya dari dirinya Tata yang kita kenal dengan Taskia ya. Ada. Nah, berikan satu motivasi untuk diri sendiri. Apa saja nih Tah? Hidup ini nggak datang 2 kali, ya udah kita ketawain aja hidup ini nggak sih? Wow, bagus banget motivasinya. Hidup nggak datang 2 kali ya. Berarti kalau misalnya ada cobaan kita ketawain aja. Kita coba di cobaan mana lagi nih yang harus kita cobain, benar ya Tah ya. Nah, untuk harapannya nih Tah, kita tanyain dulu harapan Tata untuk adik-adik yang Tata ajarkan di tahun sekarang itu apa nih? Kayak yang Tata ajarkan semoga nih yang lagi berjuang. Berjuang mengenai apa nih Tata? Untuk Sobat Arka yang sedang berjuang, jangan pantang menyerah. Apapun yang disemogakan, semoga tersemogakan. Terus jangan lupa selain untuk usaha, jangan lupa ikhtiarnya, doanya diperkuat juga gitu. Karena kalau usaha tanpa doa nanti sia-sia. Nah, itu adalah harapan dari pengajar kita. Semoga adik-adik yang berjuang sekarang bisa meraih cita-citanya. Amin ya Allah. Dan bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Benar ya Tah ya. Nah, untuk keluarga nih, apa nih harapan yang bakalan Tata kasih di 2024 ini? Oke. Untuk keluarga kayaknya kita semoga kita bisa melalui hari-hari ini selalu bersama-sama. Untuk diri sendiri nih Tata, 2024 mau melakukan hal apa dan reward apa untuk diri sendiri nih Tah? Oke, 2024 berarti di umur 23 tahun ya Kak? 23 tahun ya? Iya benar sekali. Di umur 23 kayaknya semoga lulus dapat gelar dari kampus LSPR, ketemu sama teman-teman di LSPR karena biasa ketemunya di online ya. Iya, benar-benar. Nah, ketemu sama teman LSPR terus bisa jadi part of alumni LSPR yang oke ini kayak contohnya tuh Kakak tahu Rachel V-nya, nah Abel Cantika, nah itu tuh alumni LSPR. Nah, satu alma mater sama Tata. Iya. Nah, kita doakan ini semoga Tata bisa nanti mengikuti karir itu di jalur yang berbeda ya. Nah, kita doakan untuk diri sendiri di tahun 2024 semoga bisa lolos dan bisa skripsinya berjalan dengan lancar. Terima kasih doanya Kak Lofi. Iya, next time kalau misalnya Tata memiliki prestasi nanti bantu spill saja, kita bakalan update di sosial medianya kita. Nah, ini seperti biasa nih Tah ya, kita kan udah mendekati waktu tes ini. Ini untuk Sobat Arka kita yang masih di luar itu juga masih bingung mau bimbel di mana. Kita langsung minta ajakan dari pengajarnya kita untuk adik-adik yang di luar sana yang masih bingung ini Tah. Mau harus bimbel di mana sini? Oke, untuk adik-adik semuanya di luar sana yang masih bingung nih mau bimbel di mana, karena
mau melanjutkan cita-citanya untuk menggapai cita-citanya jadi Polri, jadi TNI, atau mau masuk kedinasan kayak IPDN, Poltek SSN, STAN, STIS, yuk gabung di Arka. Karena apa ini? Karena apa? Karena di Arka kita sudah pengajar-pengajar yang lainnya sudah oke banget nih ngajarnya, terus kayak mentor-mentornya juga berpengalaman dan soal-soalnya pun sangat terupdate. Nah, boleh di-spill ini Bu Guru Tata ya. Selama mengajar di Bimbel Arka, fasilitas apa saja yang Tata lihat yang bisa dipakai dan bisa digunakan untuk peserta kita, Tata? Fasilitas di Arka itu sangat banyak banget nih Kak. Kayak worth it banget loh kalau misalnya daftar di Arka. Itu contohnya adalah CAT. Kalau CAT itu kan bisa kapan saja ya Kak, iya, di Arka. Benar sekali. Nah, itu. Jadi kayak ngelihat adik-adik yang kalau misalnya habis kelas, habis ini ngapain lagi? Mau CAT Kak, mau belajar. Kayak, wih keren ya, masih bisa semangat belajarnya, masih keren banget. Jadi dia emang sungguh-sungguh nih mau menggapai cita-citanya. Kayak, ya semangat ya, cuman kayak semangatin aja adik-adiknya. Terus kalau misalnya buka pintu labor, terus ada adik yang kenal gitu kan, lagi CAT, semoga CAT-nya lancar-lancar gitu. Selain CAT yang dimiliki Bimbel Arka, itu apa saja nih Tata fasilitas kita untuk pendukung adik-adik belajar, Tata? Selain CAT, di Arka itu modulnya juga udah terupdate tuh, materi-materinya juga update, terus soal-soalnya juga update, terus soal-soalnya tuh bisa diajak diskusi loh Kak, mentor-mentornya untuk menjelaskan. Misalnya lo nggak paham nih tentang soal-soalnya, bisa bertanya terkait soalnya sama mentornya. Lalu untuk ruang belajar kita tuh sangat comfortable banget, sangat comfy banget buat adik-adik semuanya untuk belajar agar fokus di ruangan ber-AC, full AC, terus cahayanya juga mendukung karena kalau cahayanya sedikit redup itu bisa bikin ngantuk. Benar sekali, benar. Ya. Nah, satu lagi untuk bisa sakit mata ya, Taya, katanya seperti itu. Nah, tunggu apa lagi nih Sobat Arka? Kapan mau join ke Bimbel Arkanya? Kita sudah terima nih waktu untuk pendaftaran periode tahun sekarang. Kita tunggu untuk Sobat Arka yang masih bingung. Kita sarankan bimbelnya di mana, Tah? Di Arka. Di Arka. Kalau misalnya di Padang, kita berada di Jalan Batang Tarusan nomor 20 Alai Parakopi, tepatnya di belakang Telkom. Nah, untuk Sobat Arka yang telah bergabung sama kita, ketika dapat materi PU sama KUN itu bisa langsung diajar sama Kak Tatanya. Nah, untuk keseharian kita kan bakalan itu share di sosial medianya kita ya, Taya. Ada aksesnya jasmani, belajar, maupun aktivitas asrama nantinya. Nah, seperti yang kita tahu nih, ada beberapa sosial medianya kita. Tata selaku pengajar boleh disebutkan dan bantu ajakin teman-teman di luar sana untuk melihat keseharian dari Bimbel Arka. Oke, halo sobat-sobat Arka di rumah yang dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke nih kayaknya. Nah, kalau untuk melihat aktivitas dari Arka itu bisa lihat di sosial media Arka, Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube, yaitu @bimbelarka. Karena keseharian kegiatannya kita bakal akses di sana, baik itu pengajar lagi ngajar, siswa kita lagi jasmani ya, Taya, di asrama, dan ada tren-tren lainnya. Tuh insya Allah bakalan kita share di sosial media nantinya. Nah, tunggu apa lagi nih Sobat Arka? Telah banyak informasi yang kita gali dari pengajarnya Tata. Kapan ini mau join? Itu pertanyaan dari kita nah ya, Taya. Nah, untuk podcast kita sekarang kita cukupkan, Tata. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Sama-sama Kak Gavin. Nah, kita doakan ini Sobat Arka, harapan pada tahun 2024 skripsinya tuh lancar dan bisa menjadi partner siapa tadi nih? Waduh, partnernya Najwa Shihab kali ya kita. Najwa Shihab mungkin untuk public speaking speaker duanya mungkin ya. Kita doakan nih Sobat Arka, apapun itu harapan dari seseorang 2024, kita selaku manusia wajib itu mendoakan nantinya. Jadi kalau misalnya ada prestasi, bantu share ke Gavin atau ke yang lainnya, nanti kita bakalan sebarkan apakah pengajar kita di Bimbel Arka tidak hanya fokusnya mengajar, tapi memiliki basic yang lain prestasinya. Nah, untuk Sobat Arka, jika menyukai podcast Gavin bersama dengan Tata, bantu share ke teman-teman dan keluarganya. Jika ada pertanyaan, boleh tinggalkan di kolom komentar, nanti kita bakalan bahas ya, Tata ya. Oke. Nah, seperti biasa ya Tata ya, kita kan ada slogan dari Bimbel Arka yang sudah pernah kita dengar setiap latihan dan setiap kegiatan tuh siswa kita biasa ada slogannya. Itu kan ada slogannya Sasuka ya Taya. Nanti Gavin bantu Tata memandu Gavin bilang Sasuka. Semoga nanti dengan slogan kita Sobat Arka di luar sana tuh terngiang-ngiang dan join secepatnya ke Bimbel Arka. Boleh dipandu Tata? Oke. Kita mulai Kak Gavin? Iya, kita mulai Kak Tata. Oke.
Sasuka. Salam sukses Arka. See you in another video. Dadah.